Halo, selamat pagi anak-anak Bikis di rumah. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Bu Miske berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, happy, dan bersemangat tentunya ya. Nah anak-anak, hari ini Bu Miske akan menemani anak-anak untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua sudah siap hari ini mengikuti sekolah minggu? Wah hebat, anak-anak semuanya udah cakep-cakep, semuanya udah cantik-cantik. Semuanya udah mandi tentunya ya, udah seger semuanya ya. Nah sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Yuk kita berikan sikap yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang mengikuti sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah siap kan? Bergerak, memuji Tuhan, menari buat Tuhan? Yuk anak-anak, semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita kuat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah anak-anak, hari ini Bu Miske mau ajak anak-anak bermain. Anak-anak mau? Wah, kalau bermain anak-anak semua bersemangat ya. Anak-anak pasti suka. Nah, bermain apa ya hari ini? Kita mau bermain tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa, Bu? Nah, kita mau main tebak-tebakan suara. Nah, gimana ya cara permainannya? Permainannya nanti anak-anak menutup mata seperti ini. Sampai tidak terlihat sama sekali. Nanti Bu Miske akan bunyikan suara. Anak-anak harus dengar ya. Harus dengar suara apa itu tadi. Oke? Bisa ya, kita mau coba dulu ya yang pertama ya. Oke? Sekarang anak-anak semuanya boleh menutup matanya seperti ini. Udah gelap ya, semuanya tidak terlihat apa-apa. Nah, sekarang kita dengarkan ya. Suara apa ini? Wah,
Coba kita dengarkan sekali lagi. Suara apa ini? Kita buka mata kita. Coba ada yang bisa tebak? Wah, betul. Betul. Itu suara kucing. Anak-anak hebat. Nah, anak-anak tidak melihat, udah ditutup matanya, tapi anak-anak hebat bisa menebak suaranya, ya. Nah, permainannya seperti itu ya anak-anak. Mudah kan? Anak-anak tinggal menebak suara apa itu. Oke? Nah, sekarang soal yang selanjutnya ya. Sekarang anak-anak tutup matanya. Kita akan dengarkan suara apa ya yang bunyi ya. Coba kita dengar sekali lagi. Suara apa itu? Kita buka. Suara apa anak-anak? Iya, betul. Hebat anak-anak. Itu suara domba. Wah, anak-anak semuanya luar biasa. Anak-anak hebat. Oke, seru ya. Kita main sekali lagi ya. Soal yang berikutnya ya. Tutup lagi matanya. Tutup sampai gelap ya. Oke, kita dengarkan suara apa yang berikut ya. Wah, ini suaranya tidak asing. Pasti anak-anak semua sudah pernah mendengarnya. Kita dengarkan sekali lagi. Kita buka mata kita. Suara apa anak-anak? Iya, betul. Itu suara kicauan burung. Wah, anak-anak hebat. Tepuk tangan buat anak-anak. Capek? Enggak, mau lagi. Oke, soal yang terakhir ya. Kita mau tebak soal yang terakhir. Kita tutup lagi matanya. Oke, kita dengerin ya. Suara apa ini? Wah, suara apa ya anak-anak, tahu tidak? Oke, kita buka mata kita. Suara apa anak-anak? Ada yang bisa tebak? Betul. Itu adalah suara hujan. Hebat anak-anak. Semuanya betul. Anak-anak semua hebat. Tepuk tangan buat anak-anak. Anak-anak luar biasa. Anak-anak hebat. Walaupun mata anak-anak ditutup. Anak-anak tidak melihat. Tapi anak-anak bisa tahu suara apa itu melalui telinga yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Gimana ya anak-anak kalau mata kita ditutup lama-lama? Pasti nggak tahan ya ditutup lama-lama. Gelap terus nggak bisa lihat apa-apa. Mau ambil minum nggak bisa. Mau kerjain PR nggak bisa juga. Mau baca buku nggak bisa. Gelap. Mau lihat papa, mama, kakak, adik nggak bisa karena gelap. Wah anak-anak, betapa susahnya ya kalau mata kita nggak bisa melihat, hanya bisa mendengar dan meraba-raba saja. Nah, di Alkitab, di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 ada tercatat tentang seorang bapak yang tidak bisa melihat apa-apa karena dia buta. Dia tidak tahu warna langit itu apa. Dia tidak tahu kalau buah pisang itu warnanya kuning. Dia buta. Namanya Bapak Bartimeus. Siapa anak-anak? Bapak Bartimeus. Setiap pagi dia hanya bisa duduk di pinggir jalan. Di pinggir kota Yeriko. Dia mengemis, memohon belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Tapi dia mengalami kejadian yang luar biasa di hari itu. Wah, kejadian apa ya itu anak-anak? Yuk anak-anak, kita mau dengar kisahnya ya. Anak-anak mau kan? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan kisahnya, kita mau naikkan lagi satu pujian ya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk anak-anak. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur.
anak-anak, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami semua agar kami bisa mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa tadi anak-anak orang buta yang Bu Miske ceritakan tadi? Iya, betul. Namanya Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus ini selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis dan tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari spesial. Waktu itu saat dia duduk di pinggir jalan, dia mendengar ada banyak suara langkah kaki yang lewat. Sepertinya orang-orang sedang buru-buru. Lalu Bapak Bartimeus bertanya kepada orang-orang yang ada di dekat situ. Ada apa itu? Orang-orang yang lewat itu berkata kepada Bapak Bartimeus, Yesus orang Nazaret lewat ke sini. Wah, mendengar orang itu berkata bahwa Yesus yang lewat, Bapak Bartimeus senang sekali mendengarnya. Orang-orang aneh, kenapa Bapak Bartimeus ini senang sekali mendengar bahwa Yesus yang lewat? Mengapa kamu senang sekali Bartimeus? Tanya orang-orang itu. Memangnya kamu mengenal Yesus? Lalu Bapak Bartimeus menjawab, Yesus adalah anak Daud yang banyak melakukan keajaiban itu. Orang-orang yang mendengar itu sangat aneh dan heran karena mereka tahu bahwa anak Daud itu adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Apakah Yesus yang lewat itu adalah juru selamat yang dimaksud oleh Bapak Bartimeus tadi? Nah, orang-orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, termasuk Bapak Bartimeus tadi. Dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Tapi bagaimana caranya ya? Dia kan buta, dia tidak bisa melihat. Di tengah kerumunan orang-orang yang ingin melihat Yesus, tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang nyaring yang diteriakkan oleh Bapak Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berada di dekat situ menyuruh Bapak Bartimeus untuk diam. Shh, kamu jangan berisik, katanya. Tetapi anak-anak, Bapak Bartimeus ini tidak pantang menyerah. Anak-anak dia berteriak lagi, lebih nyaring lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalian tahu apa yang terjadi? Yesus mendengar suara Bapak Bartimeus. Yesus berhenti dan berkata, bawalah dia yang sedang berteriak itu kemari. Wah, orang-orang yang ada di dekat situ heran anak-anak. Bagaimana Yesus tahu bahwa Bapak Bartimeus ini buta sehingga menyuruh orang-orang untuk membawa Bapak Bartimeus ini kepada Yesus. Mendengar itu, orang-orang membantu membawa Bapak Bartimeus kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, hai Bapak, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah, mendengar Yesus berkata kepadanya, Bapak Bartimeus ini menangis anak-anak. Dia sangat gembira dan terharu karena selama ini tidak ada yang peduli kepadanya. Tidak ada orang-orang yang menanyakan sesuatu yang begitu lembut kepadanya. Bapak Bartimeus menjawab, Tuhan, aku mau supaya mataku dapat melihat. Apakah anak-anak tahu
apakah Yesus bisa menyembuhkan mata Bapak Bartimeus yang buta? Tuhan Yesus tahu bahwa Bapak Bartimeus percaya kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus membuat mukjizat. Yesus berkata kepada Bapak Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Bapak Bartimeus pelan-pelan menggerakkan matanya dan membukanya. Lalu mengedip-edipkan matanya. Wah, Bapak Bartimeus sekarang bisa melihat. Ia sekarang bisa melihat lagi langit. Wah, ternyata langit warnanya biru. Dia sekarang bisa melihat indahnya bunga yang warna-warni. Wah, dia bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, Bapak Bartimeus ini bahagia sekali karena dia bisa melihat Yesus yang ada di hadapannya. Sambil berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih." Lalu Bapak Bartimeus mengikuti Yesus sambil memuji-muji Tuhan. Wah, itu hari yang luar biasa. Semua orang heran melihat keajaiban yang terjadi. Bahwa Yesus bisa melakukan hal ajaib seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Sungguh Yesus adalah Tuhan. Dia bukan hanya mengasihi kita, tetapi Yesus juga berkuasa atas segalanya. Banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ingat kata Yesus bahwa iman Bapak Bartimeus menyelamatkannya. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya kepada Yesus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat. Walaupun Bapak Bartimeus tidak bisa melihat Yesus, dia hanya mendengar cerita Yesus dari orang-orang lain saja, tapi hatinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu, ketika mendengar bahwa Yesus lewat di sana, dia mau datang dan dia percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Bu Miske dan anak-anak di rumah juga tidak pernah melihat Yesus. Tapi kita semua sudah mendengar dan membaca tentang perbuatan Yesus. Siapa Yesus? Itu kita membacanya di dalam apa anak-anak? Di dalam Alkitab. Apakah anak-anak juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hebat dan berkuasa? Ya, betul. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mengasihi kita semua. Ya, anak-anak, jadi jika kita lagi sakit, kita lagi sedih, ataupun lagi takut, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Lewat apa anak-anak? Betul, kita bisa datang kepada Yesus lewat doa. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita dan tahu apa yang sedang kita rasakan. Anak-anak di rumah suka datang dan berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa. Betul, hebat ya, anak-anak suka berdoa. Kita bisa bicara kepada Tuhan Yesus apa yang sedang kita alami, apa yang kita inginkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus hebat dan berkuasa atas segala sesuatu. Pasti akan menolong dan melakukan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di salib untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Supaya suatu hari nanti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertemu Tuhan Yesus di surga. Nah, senang ya anak-anak kita mempunyai Tuhan Yesus yang begitu baik. Sekarang Bu Miske mau ajak anak-anak semua untuk memuji Tuhan seperti Bapak Bartimeus tadi.
Anak-anak mau ya memuji Tuhan? Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dan menari untuk Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 39a. Dari Lukas 8 ayat 39a. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Sekali lagi ya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Wah, anak-anak semua pinter ya. Sekarang kita mau berdoa ya anak-anak. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sekolah minggu hari ini. Anak-anak semua sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan biarlah anak-anak mengerti. Walaupun anak-anak masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya anak-anak mempunyai iman seperti Bapak Bartimeus yang mau percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak semua yang sudah mengikuti, berkati juga orang tua mereka yang selalu memelihara mereka. Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai anak-anak. Ingat ya, selalu datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan akan menjawab doa kita semua. Sampai jumpa anak-anak. God bless you.